Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ya, baik, bertemu lagi dengan Mister dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Anak-anakku semua, di Indonesia sekarang ini masih masa pandemi, jadi pembelajaran kita masih jarak jauh. Dan pada hari ini, Mister ingatkan kembali kepada anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID ya, atau virus corona, sehingga tubuh kita tetap menjadi sehat. Apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan 5M ya. Memakai masker ketika bepergian, kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun yang bersih, menjaga jarak ya, ketika di situ banyak orang kita harus menjaga jarak. Kemudian hindari kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi kegiatan di luar rumah ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Nah, anak-anak semua, untuk kelas 2 semester 1 kita sudah masuk ke bab 2 tentang masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha dengan pembelajaran upacara membajak sawah. Baik. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Untuk doa pembuka belajar, anak-anak bisa bersikap anjali seperti Mister. Ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan baca doa, mari kita bersama-sama melatih kesadaran kita dengan duduk hening dan menyadari setiap keluar masuknya nafas secara alami ya. Kita rasakan keluar nafas keluar, kita rasakan nafas masuk, kita rasakan melalui hidung ya. Baik. Nah, anak-anak duduklah dengan santai. Kemudian matanya dipejamkan. Kita menyadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak tetap menyadari keluar masuknya nafas melalui hidung secara alami. Dengan mengatakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening, selesai. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita sudah melakukan 2 hal kebaikan ya. Yang pertama, kita sudah membacakan doa dengan memberikan pujian kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan pujian kepada para bodhisattva dan mahasatwa. Terus kebaikan yang kedua, kita sudah melatih kesadaran kita ya, dengan menyadari, berlatih
mengetahui keluar masuknya nafas melalui hidung secara alami. Ya, ini kalau kita lakukan terus, kita akan menjadi terlatih dan menjadi manusia yang penuh dengan kesadaran. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, anak-anak diharapkan satu, memiliki sikap santun ya, santun dan percaya diri dalam belajar upacara membajak sawah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa yang terjadi saat upacara membajak sawah dengan benar. Yang ketiga adalah anak-anak mampu menyanyikan lagu Buddhis. Anak-anak, yuk kita sama-sama mengingat pelajaran sebelumnya ya. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ya, betul, ini adalah gambar ketika pangeran kecil atau sang bayi Siddhartha baru lahir dan Raja Suddhodana memanggil para Brahmana untuk meramal kehidupan pangeran kecil nantinya seperti apa ya. Dan ini terjadi pada saat pangeran kecil diberi nama, itu nama Siddhartha. Nah, gambar selanjutnya adalah Ratu Mahamaya, mama dari Pangeran Siddhartha, meninggal dunia. Aduh, kasihan ya. Jadi siapa yang mengasuh? Masih ingat anak-anak semua? Iya, betul sekali. Jadi yang menggantikan Ratu Mahamaya telah meninggal yaitu Pajapati Gotami. Ya, Pajapati Gotami adalah adik dari Ratu Mahamaya. Beliaulah nanti akan mengasuh pangeran kecil sampai besar ya. Ingat ya anak-anak semua? Sudah ingat kan? Baik. Selanjutnya, yuk kita mencari tahu. Mencari tahu apa? Mencari tahu tentang upacara membajak sawah. Nah, untuk itu anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sang pangeran dengan dipayungi ya, sedang melakukan pesta atau upacara membajak sawah. Nah, pesta membajak sawah itu apa sih ya? Nah, jadi di sini Raja Suddhodana mengajak Siddhartha dan keluarga kerajaan mengikuti upacara membajak sawah. Jadi upacara membajak sawah ini dilakukan atau diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada para petani. Kenapa perlu dihormati? Karena dari para petani inilah kita bisa makan nasi ya. Jadi petani bercocok tanam, menanam padi ya, yang sebelumnya tanahnya digemburkan dengan cara membajak ya. Setelah tanahnya gembur, kemudian ditanami, kemudian tumbuhlah padi ya. Tumbuhan padi tumbuh, kemudian berbuah. Yang padinya yang tadinya cuma satu kemudian berkembang menjadi banyak sekali ya. Dan setelah tua kemudian dijemur, setelah dijemur digiling kemudian berubah menjadi beras. Setelah jadi beras bisa deh kita masak untuk menjadi nasi yang kita konsumsi atau yang kita makan setiap hari. Ya, di sini Raja Suddhodana mengajarkan kepada kita untuk menghormati para petani yang sudah menghasilkan padi untuk dijadikan nasi sebagai bahan makanan kita. Nah, selanjutnya dalam upacara tersebut Raja Suddhodana sebagai pemimpin. Raja memberi contoh bahwa bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia ya, seperti yang tersampaikan sebelumnya. Dengan bercocok tanam itu akan membantu kehidupan orang banyak ya. Maka
bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia. Nah, Raja Suddhodana mengawali upacara membajak sawah dengan menggunakan bajak berlapis emas. Nah, mungkin anak-anak bertanya, kenapa di situ ada kerbau, ada traktor ya? Itu adalah ketika pada masa kerajaan Suddhodana atau kerajaan Kapilawastu membajak menggunakan bantuan dari hewan ya, bisa sapi, bisa kerbau ya, dan itu berkembang terus sampai suatu saat diketemukanlah adanya traktor ya. Dengan adanya traktor ini berarti kita untuk saat ini untuk mengemburkan tanah tidak perlu minta bantuan lagi kepada hewan ya, kita bisa minta bantuan kepada mesin yang dinamakan traktor dalam perkembangannya. Baik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada peristiwa upacara membajak sawah? Anak-anak bisa perhatikan gambar ya, anak-anak bisa perhatikan gambar. Pangeran Siddhartha pada saat perayaan membajak sawah tersebut melihat kerbau dicambuk agar bisa menarik bajaknya. Melihat peristiwa yang satu ini, Pangeran Siddhartha menjadi sedih ya. Kenapa bisa sedih? Karena Pangeran Siddhartha memiliki rasa kasih sayang terhadap semua makhluk termasuk binatang. Jadi melihat binatang dicambuk, disakiti tidak tega walaupun tujuannya untuk membantu manusia. Yang kedua, Pangeran Siddhartha melihat peristiwa pada saat ada kadal yang sedang asik makan semut ya. Tiba-tiba kadal yang makan semut tadi dimakan oleh ular. Nah, setelah kadal dimakan ular tersebut dimakan burung elang. Di situ kemudian Pangeran Siddhartha timbul rasa sedih ya, dengan sedih yang luar biasa karena merasa kasihan terhadap proses terjadinya makhluk-makhluk yang saling membunuh untuk mempertahankan hidup. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha pergi ya dari kumpulan orang banyak yang sedang mengadakan upacara pesta. Pergi kemana? Pangeran Siddhartha pergi ke bawah pohon jambu untuk melakukan meditasi. Ya, meditasi seperti yang kita lakukan tadi dengan menyadari keluar masuknya nafas secara alami. Ya, Pangeran Siddhartha pada saat meditasi mencapai tingkat konsentrasi atau jhana dengan objek pernafasan. Nah, jhana itu apa, Nana? Jhana itu ketika seseorang melakukan meditasi itu benar sangat kuat memegang objek meditasi. Jadi bisa merasakan keluar masuk nafas melalui hidung itu dengan jelas. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha meditasi terjadi hal yang sangat luar biasa, di mana bayangan pohon tetap melindungi Pangeran meditasi walaupun matahari sudah berpindah ya. Artinya bahwa ketika Pangeran duduk meditasi yang tadinya mungkin di pagi hari, kemudian matahari naik ke atas ya, kemudian pindah, seharusnya Pangeran Siddhartha kena terik sinar matahari, tetapi oleh bayangan pohon tersebut tetap melindungi Pangeran Siddhartha. Ini adalah peristiwa yang luar biasa terjadi pada saat Pangeran Siddhartha melaksanakan meditasi di bawah pohon jambu. Nah, peristiwa lain yang terjadi pada saat itu bahwa Raja Suddhodana memberi penghormatan yang kedua kepada Pangeran Siddhartha. Ya, kalau anak-anak masih mengingat pelajaran sebelumnya bahwa ketika Pangeran Siddhartha atau bayi kecil diramalkan akan menjadi Buddha, Raja Suddhodana memberikan penghormatan kepada sang bayi kecil. Yang pertama. Dan yang kedua, ketika Raja Suddhodana melihat Pangeran Siddhartha duduk meditasi di bawah pohon jambu. Nah, jadi sekarang kita tahu ya bahwa bercocok tanam adalah pekerjaan yang penting dan mulia.
Dan Pangeran Siddhartha melihat peristiwa yang berkesan pada saat upacara membajak sawah. Sekarang aku tahu bahwa Pangeran Siddhartha meditasi di bawah pohon jambu dan mencapai tingkat konsentrasi tahap 1 atau disebut jhana. Dan Raja memberi penghormatan kepada Pangeran Siddhartha yang kedua kalinya. Ya, itu. Bisa paham ya anak-anak semua ya? Nah, kiranya cukup itu pembelajaran kita pada hari ini tentang peristiwa yang terjadi pada saat upacara atau pesta membajak sawah. Nah, selanjutnya untuk menambah keceriaan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Buddhis yang berjudul Meditasi, ciptaan dari Bante Sadanyano. Ya. Ya, jadi meditasi inilah yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha pada pesta atau perayaan membajak sawah di bawah pohon jambu. Jadi anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah, yaitu melakukan meditasi.
Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah dengan seksama mengikuti pembelajaran pada hari ini walaupun melalui video. Mari kita bersama-sama tutup pelajaran pada hari ini dengan doa penutup belajar. Anak bisa bersikap anjali seperti Mister. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan tidak lupa, kita tutup dengan mengagungkan guru junjungan kita. Namo Buddhaya. Bye-bye.